Selamat pagi adik-adik semua. Kakak dari gedung gereja menyapa adik-adik semua. Shalom. Shalom. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat sehingga kita boleh dapat beribadah sekolah minggu pada hari ini. Mari adik-adik semua kita berdiri dengan sikap berdoa, kita menyanyikan lagu Bapa ku datang padamu. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Ia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita boleh memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Itu semua karena kasih Allah kepada kita. Tuhan mengajar kita untuk terus-menerus saling mengasihi dan sayang kepada semua orang. Seperti firman-Nya dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Lihat betapa besar kasih Allah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, baca Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, ya kan? Iya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat cerita Alkitab. Tuhan, tolong kami untuk dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat memahaminya dengan baik. Ya Tuhan, kami telah siap dan kami telah rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang masih dalam rangkaian karya penyelamatan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Nah, kalau minggu lalu kita mendengarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, peristiwa pada kebangkitan itu ada kejadian yang luar biasa. Ya, kalau kita betul-betul mendengarkan cerita minggu lalu, ada kejadian yang luar biasa pada kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Pada saat kebangkitan Tuhan Yesus terjadi gempa yang dahsyat. Kenapa? Karena ada malaikat Tuhan yang turun. Kemudian menggulingkan batu yang menutup kubur Tuhan Yesus. Ya. Ada batu yang besar yang digulingkan oleh malaikat Tuhan. Sehingga setelah digulingkan batu itu, terlihatlah bahwa kubur Tuhan Yesus itu kosong. Ya adik-adik, pada saat itu di kubur Tuhan Yesus itu dari luar ada serdadu-serdadu yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Ya. Dari sejak Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam kuburan itu hingga sampai pagi hari, serdadu-serdadu itu terus menjaga kuburan itu. Nah, pada saat melihat peristiwa yang luar biasa tadi, ya pada saat malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu itu, dan pada saat gempa terjadi, serdadu-serdadu itu merasa sangat ketakutan. Mereka gentar. Mukanya pucat pasi seperti orang mati. Ya. Serdadu-serdadu itu takut bukan kepalang. Nah, melihat kejadian itu, serdadu-serdadu yang menjaga kubur Tuhan Yesus setelah melihat kubur Tuhan Yesus kosong karena Tuhan Yesus bangkit, mereka bergegas pergi ke kota. Ya. Tujuannya adalah pergi ke mahkamah agama. Sesampainya mereka di mahkamah agama, mereka berjumpa dengan imam-imam kepala. Ya, setelah mereka berjumpa, mereka bercerita tentang apa yang mereka saksikan. Ya, mereka menyampaikan kepada imam-imam kepala bahwa Pak Imam, Tuhan Yesus telah bangkit. Kubur yang kami jaga telah kosong. Mendengar berita dari serdadu-serdadu itu, imam-imam kepala merasa takut dan imam-imam kepala memanggil tua-tua untuk berunding. Kenapa berunding? Karena kalau kabar kebangkitan Yesus ini sampai tersebar, maka akan mengancam posisi mereka. Nah, setelah itu mereka berunding. Imam-imam kepala, tua-tua berunding. Ya, sehingga mereka mendapatkan kata sepakat untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Ya, mereka mau berbohong untuk itu. Mereka mau memutarbalikkan fakta bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Ya. Setelah mereka berunding,
mereka memanggil serdadu-serdadu. Hei, serdadu-serdadu sini. Ini uang, ya. Kami berikan kalian uang, tapi nanti jangan ceritakan ke orang-orang kalau kubur Tuhan Yesus itu kosong karena dia bangkit. Tetapi ceritakan kepada orang-orang kalau kubur Yesus itu kosong karena mayat atau jenazahnya diambil dan dibawa oleh murid-muridnya. Nah, mendengar itu, serdadu-serdadu sebenarnya merasa takut untuk menceritakan itu. Tetapi karena imam-imam kepala dan tua-tua meyakinkan serdadu-serdadu itu, maka serdadu-serdadu itu siap. Apalagi karena serdadu-serdadu itu diberikan uang adik-adik. Nah, karena sudah diberikan uang, serdadu-serdadu siap Pak. Kami akan menceritakan kepada orang-orang bahwa kubur Tuhan Yesus kosong karena murid-muridnya yang telah mengambil dan membawa mayat atau jenazah Tuhan Yesus. Bukan karena ia bangkit. Ya, maka setelah itu pergilah serdadu-serdadu itu untuk menyebarkan berita bohong kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, tetapi mayat atau jenazahnya diambil oleh murid-muridnya. Ya, tersebarlah berita bohong yang dirancang oleh imam-imam kepala dan dilakukan oleh serdadu-serdadu itu. Adik-adik yang terkasih, ya, sepandai-pandainya kita menyimpan kebohongan, pasti juga akan ketahuan. Ya. Sepandai-pandainya berita bohong yang disebarkan atau kabar hoax yang disebarkan, pasti nanti juga akan ketahuan. Ya. Nanti kalau ketahuan, apa akibatnya? Pasti kita akan mendapatkan malu. Ya. Nah, adik-adik, mari kita katakan ya bila ya, tidak bila tidak. Jangan kita menutupi kesalahan-kesalahan kita dengan berbohong. Seperti lagu kita tadi, anak Tuhan tidak boleh berbohong. Ya, demikian cerita firman Tuhan dan ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan ini dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat ke-15. Firman Tuhan, dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk tidak berkata bohong. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berkata yang benar, bahwa Yesus bangkit.
Kita bernyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Pujilah namanya yang mulia dan bawalah kurban ke dalam rumahnya. Mensyukuri pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berikan ungkapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan masih balasnya dan berkati kau selamanya. Ya, adik-adik, mari kita bersyukur dan menaikkan doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami, memberkati kami dalam ibadah kami pada saat ini. Semuanya boleh jadi Tuhan, karena Engkau yang terus memberkati dan menyertai kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa buat kami semua Tuhan. Kami dalam pendidikan kami semua dalam permainan kami semua dalam apapun yang kami perbuat. Tuhan tolong kami, Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami hikmat untuk menjalani kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan, apapun yang kami jalani, apapun yang kami perbuat, itu semua Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga mendoakan teman-teman kami Tuhan yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat teman kami Inas yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Tuhan. Tuhan tolong teman kami ini,
beri dia kesehatan, beri dia pemulihan. Sehingga nantinya Tuhan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya dan kembali dapat bermain bersama kami, dapat sama-sama kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat guru sekolah minggu kami, Ibu Diaken Yulianti, yang saat ini Tuhan masih dalam proses pemulihan. Tuhan tolong guru kami ini Tuhan, biarlah dari dalamnya Tuhan ada kesembuhan yang Engkau berikan kepadanya. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, Bapak Benyamin Bembe, Tuhan tolong pulihkan, beri kesehatan Tuhan. Biarlah kesehatan yang sempurna, kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada-Mu Tuhan dapat ia rasakan Tuhan. Ya Tuhan, semua teman-teman kami yang mungkin kami tidak ketahui saat ini yang menerima perawatan pun yang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit, Engkau memberkati mereka semua dan memberikan kesembuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan bagi semua guru-guru sekolah minggu kami. Ya Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu kami, biarlah Tuhan mereka terus tetap setia dalam melayani Engkau. Kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja Toraja Jemaat Sion Tanjung Selor. Biarlah Tuhan gereja ini terus Engkau berkati, biar dari dalamnya Tuhan gereja kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu dan menyebarkan Injil kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu memberikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Dan bangsa dan negara kami terus berjalan dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayo pergi ke dalam kehidupan sehari-hari, kita berusaha untuk hidup dengan penuh kasih. Ingat dan lakukanlah firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita yakin bahwa di dalam Yesus kita pasti menang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan.
menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, apabila keluar rumah memakai masker, jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. Sampai ketemu minggu depan. Dah.